Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan pitch deck kami dari perusahaan kami yang dinamakan Eat and Heal. Jadi, Eat and Heal atau makan dan penyembuhan merupakan jasa yang kami tawarkan kepada pelanggan berupa penyembuhan, yaitu menerima segala curhatan dan menjual cemilan. Jadi di sini tuh kita bisa sambil curhat, bisa sambil ngemil juga. Di sini ada problem atau masalah yang kita tangani. Yang pertama itu ada anak-anak muda yang mengalami mental health tidak baik. Yang kedua itu ada orang-orang yang tidak memiliki tempat untuk curhat. Yang ketiga itu ada orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan sehingga lupa untuk sarapan. Selanjutnya itu ada our mission atau misi. Di sini misi kita itu ada 5. Yang pertama itu ada satu, menjual cemilan dengan isian buah-buahan yang lokal dengan harga yang terjangkau khususnya untuk para mahasiswa. Yang kedua itu ada memberikan kualitas dan rasa cemilan yang berbeda dari usaha cemilan lainnya. Yang ketiga itu menjaga kepercayaan para pelanggan serta melayani para pelanggan dengan baik. Yang keempat itu ada memuaskan pelanggan dengan memberikan kualitas terbaik pada saat kasih solusi supaya pelanggan merasa puas. Yang kelima itu ada menjual makanan dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Next. Baik, selanjutnya perusahaan kami memiliki produk dan servis. Perusahaan kami memiliki latar belakang psikologi bisa memberikan keuntungan dalam membuka bisnis ini. Layanan ini memberikan manfaat yang besar bagi klien yang bisa membantu meredakan tekanan dan stres yang mereka alami. Jadi tentu saja sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini merupakan makanan yang lagi hits pada zaman sekarang. Jadi makanan ini banyak peminat sehingga mempermudah penjual mencari pelanggan dalam memesan produk yang mereka inginkan. Perusahaan kami juga menjual produk ke-1 yaitu Fruit Sando. Fruit Sando yaitu makanan yang disajikan berupa roti dengan tampilan yang menarik, enak bergizi, dan di dalamnya terdapat buah-buahan seperti jeruk, mangga, dan buah-buah lokal lainnya. Selain Fruit Sando, produk kedua yang kami tawarkan ada Kemo. Kemo merupakan nama tempat dari jasa yang kami tawarkan, yaitu untuk mendengarkan cerita orang lain. Dan bisa saja apa yang diceritakan akan menguras emosi pendengar. Nah, analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatannya yang pertama ada produk dengan harga yang bersahabat. Kedua, memudahkan bagi semua orang untuk mencicipi makanan hits dengan harga yang murah. Lalu ketiga, transaksi bisa dilakukan dengan mudah. Keempat, model produk yang kita coba selalu kekinian. Yang kelima, kualitas bahan makanan dijamin sehat dan bagus tentunya. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, produk banyak ditiru. Yang kedua, sering memakan waktu untuk berjualan. Yang ketiga, kemasan yang cenderung biasa-biasa saja. Lalu yang keempat, cenderung cepat basi atau kadaluarsa. Dan yang kelima, sedikit minat untuk curhat ke orang lain. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluang yang pertama, promosi produk dapat dilakukan di mana atau kapan saja. Yang kedua, produk mudah terkenal di kalangan remaja. Ketiga, produk yang sedang hits. Dan keempat, sedikitnya penjual yang menawarkan jasa ini. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman yang pertama, reseller yang banyak seringkali menjadi pesaing. Kedua, penipu dan pencuri foto berkeliaran di mana-mana. Ketiga, harus selalu melakukan pembaruan produk. Yang keempat, pembeli sering meretur produk jika tidak sesuai keinginannya. Dan yang kelima, klien yang tidak puas dengan curhat. Lanjut. Lalu ada strategi pemasaran. Nah, kami melakukan pemasaran produk kami dengan terjun langsung ke lapangan untuk mempromosikan dan menjual produk-produk kami, yang mana bisa dibilang sebagai suatu strategi yang mudah dan yang cenderung efektif. Lalu selain itu kami menganalisa bahwa setiap manusia ini kan manusia
di masa kini bergantung terhadap smartphone dan media sosial. Nah, dari itu kami memanfaatkan hal itu untuk mempromosikan produk kami. Next. Ini adalah tim kami. Karena saya sendiri Astia sebagai founder dan CEO, lalu ada Nasrandara sebagai founder dan CTO, Asifa sebagai advisor, lalu ada Tita Sandi dan Rahayu Widya sebagai Chief Counsel. Next. Ya, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.